Halo Insan PNM Cabang Samarinda, kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara Podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-26. Nah, kali ini Podcast Langit hadir bersama Ibu Dwi Sulistiowati, oke, nasabah Mekar Unit Lojanan. Bu, tadi dari perjalanan ke sini gimana? Deg-degan atau gimana? Atau jauh? Panas saja. Panas ya, berarti ya kebetulan juga lagi panas memang tadi mulai pagi ya Bu ya, kita nggak ada hujan Samarinda. Oke, Bu mau sedikit cerita ya. Ibu udah menjadi bagian PNM Samarinda ya Bu ya, khususnya nasabah Mekar di unit Lojanan. Ibu bisa cerita mungkin awal mulanya berkarir usaha itu seperti apa? Kemudian apakah memang itu niatnya Ibu dari awal pengen usaha atau melanjutkan usaha orang tua? Ya kebetulan melanjutkan usaha orang tua juga sih. Terus kebetulan juga kan ada tawaran dari Mekar. Nah, berkembanglah di situ. Berkembang melalui modal tadi yang diperoleh dari Mekar. Mungkin terkait dari Mekar nih, awalnya Ibu kenal sama PNM Mekarnya itu sendiri bagaimana? Apakah melalui informasi di media sosial, atau dari mulut ke mulut, atau langsung ditawarin, atau dari teman? Awalnya itu kita dapat selembaran brosur. Nah, terus saya kontak itu yang nama yang ada di brosur itu ya. Ya, nggak lama sih prosesnya. Nggak lama proses waktu itu ya. Benar. Tahun berapa itu Bu? Tahu masnya tahun berapa lupa sudah. Berarti sebelum pandemi atau setelah pandemi? Setelah pandemi. Setelah pandemi ya, berarti 2022 ya, kurang lebih tahun 2022. Oke, terus awalnya seperti apa nih? Ibu harus ngumpulin kelompok atau Ibu sudah kenal sama atau udah terbentuk kelompok sebelumnya atau belum seperti sih, apa? merintis dulu cari teman. Cari teman. Iya benar. Itu menawarin Ibu mencoba teman tadi ya. Apakah kemudian di sekeliling lingkungannya Ibu itu ada yang memang berminat mau ikut? Iya atau? benar. Memang kebanyakan sih mereka usaha juga. Usaha ya. Oke, saat ini memang usaha yang apa yang Ibu jalanin? Saya pedagang pasar malam. Pedagang pasar malam. Iya. Jualannya itu berupa salad buah, salad bili, es jeruk, sama popcorn. Itu berarti meja atau lepek gitu Bu? Di pasar malam tuh biasanya kan cuman ini ya tempat. Gerobak. Gerobak. Mejanya tuh jadi gerobak langsung gitu. Jadi gerobaknya memang ada mejanya langsung jadi gerobak gitu ya. Jadi semua menu jadi satu di situ. Satu di situ. Oke. Dari harga berapa Bu? Contoh kayak salad buah tuh. Kalau salad buah yang ukuran cup 400 itu 15.000. 15.000 satu ini ya. Oke, satu cup. Kemudian untuk yang popcorn 5.000, es jeruk 5.000 satu gelas. Jeruk 5.000. Oke, murah ya Bu ya. Walaupun gula mahal, tapi tetap harga segitu. Tetap harga segitu, iya. Kadang-kadang sampai pembelinya yang ngomong Mas, harganya naik kah Bu? Enggak. Dia bilang gitu, iya. Tapi sesuai dengan hitung-hitungannya Bu ya. Misalkan biaya produksi sekian kan hari ini. Kan kita nggak selamanya rugi Mas, ya kan? Ada saatnya nanti gula turun kan, gitu loh. Oke. Itu ada apa ya? Mungkin Ibu udah punya perhitungannya kan? Iya. Karena sebagai pedagang pasti tahu nih, pada dasarnya nanti pada saat gula lagi turun, ini mungkin nanti biaya produksi pasti akan berkurang ya. Iya. Pendapatan pasti akan bertambah. Nah, terus tiba-tiba nih dalam beberapa waktu ke depan harga gula naik. Iya. Itu pengaruh juga kan nantinya ke penjualan, tapi tetap dengan harga yang sama kan? Tetap dengan harga yang sama. Itu kira-kira dalam satu hari itu Ibu bisa menghasilkan berapa cup ya? Banyak sih Mas. Itu bisa dihitung seperti itu ya? Kadang dalam satu lonjor itu kan 25 cup. Satu lonjor di sini ya? Iya. Itu 25 cup. Iya, kadang 3 lonjor. Itu ukurannya sendiri, ukurannya kecil, sedang atau yang besar? Ukurannya yang sedang. Yang sedang semua, berarti nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar ya? Di harga 5.000 tadi. Iya, betul. Kecuali tadi untuk yang salad buah ya Bu ya? Di angka 15.000. Oke. Bisa kita coba nih, kita pesan. Kapan Ibu mulai jualan? Hari Sabtu. Sabtu ini ya? Iya. Malam Minggu berarti? Itu lokasi di mana Bu? Di Kilo 1. Kilometer 1 berarti di Perumahan Saleh. Oh, perumahan Saleh, tahu. Kenal karena saya marketing jadi keliling nih kalau di daerah Samarinda. Di situ. Iya, betul. Iya. Di jalan apa namanya Bu ya? Jalannya saya kurang tahu sih. Saya lupa deh. Persimpangan dekat masjid kan, masuk sebelah kiri kalau dari Lojanan kan posisinya. Gitu. Itu setiap hari nggak Ibu jualan dari pasar ke pasar malam gitu? Setiap malam Minggu aja.
Setiap malam minggu saja. Jadi kalau malam-malam yang lain itu tetap memproduksi atau jualan di rumah atau seperti apa? Enggak. Wah. Capek ya, Bu? Capek banget, Mas. Capek banget ya? Karena kita juga kalau lagi jualin orang nggak bisa duduk. Iya memang ya. Saya berdiri terus. Iya, itu pun 3 orang yang bantu. Oke. Ibu? Ya, alhamdulillah ibu saya, adik saya, adiknya dengan sama ibu ya. Iya. Berarti bertiga. Berarti mulai pasar malam tuh biasanya mulai sore jam 5 Iya, mulai sore jam 5. Jam 5 sampai jam 9 sampai atau jam jam 10. 10, jam 9. Jam 9 atau jam 10. Oke. Cukup ngumpulin untuk modal berikutnya lagi. Oke. Nah, setelah ibu, tadi kan informasinya kan melanjutkan ya usaha orang tua. Itu berarti kan melanjutkan kan sifatnya nggak perlu lagi nih bikin usaha baru ya. Iya benar. Tinggal sudah ada usaha yang ada, tinggal dilanjutkan. Itu menurut ibu gini, kedepannya apakah ibu rencana pengen mengembangkan atau menambah produk-produk baru, jenis-jenis minuman baru lah gitu? Iya, memang sudah ada rencana ke depan seperti itu. Kayak kita bikin pop es atau es boba, di situ ditambahin menu-menunya baru ya. Oke. Makanya kita masih mikir ini kan kelola tempatnya ini. Tadi ya, gerobaknya tadi ya. Kalau misalkan nambah menu otomatis kan makin mepet nih. Benar. Makin mepet. Iya. Itu kemarin waktu tempatnya sendiri itu memang bikin sendiri atau beli, Bu? Atau pesan? Kebetulan arwah kakak sendiri yang bikin. Iya. Kakak yang bikin sendiri ya, Bu? Iya, gerobaknya itu. Iya. Wah, ini kan kita mau mendekatin bulan puasa ya, Bu? Iya, benar. Bulan puasa itu biasanya UMKM tuh udah pada lirik-lirik nih, kira-kira usaha apa yang mau kita jual gitu kan. Kira-kira apa ya yang bisa menjadikan pangsa pasar untuk bukaan, mungkin untuk sahur gitu. Itu udah ibu apa rencanakan? Kemarin ada atau mungkin menu-menu yang lain ya? sama anak saya kayak buka kayak es gitu juga, kayak teh es gitu, dia maunya begitu. Tapi baru-baru omongan sih, Oke. Jadi coba ya, Bu ya. Iya. Jadi kan kalau yang ini kan modelnya kayak tarik gerobak. Nah, kalau yang mau puasaan ini bilang anak saya itu mau bikin yang kayak apa sih yang ada tempatnya itu? Oh, ya. Yang kayak orang jual-jual es kayak teh ini es. Apa? Es boba. Ya itu. Apa Mas Budi? Kayak rumah-rumahan gitu, rumah-rumah kontainer lah ya. Iya, semi kontainer gitu, itu bisa. Emang kalau bikin pesan itu lumayan ya, Bu ya? Iya. Walaupun yang kecil-kecil mini-mini itu juga lumayan biayanya sih harganya. Bilang anak saya sih buat hari-hari, katanya nggak malam minggu aja katanya gitu. Jadi itu juga ibu tak malam minggu jalan. Yang penting dari. Kalau malam minggu saya Mas ditutup. Iya. Karena memang alhamdulillah sih di situ pendapatannya betul. Bisa berapa, Bu, kira-kira semalam nih? Wah. Iya, kalau rame banget sih kadang-kadang ya dapat sih 1.300.000 ya. Ya mudah lah, Bu, nanti dengan adanya ide-ide baru ibu bisa nambahin ya. Iya. Yang penting ya alhamdulillah sih Mas ada Mekar ini bisa membantu banget dia. Iya. Ya betul, karena awalnya modalnya dari Mekar terus berlanjut sekarang udah nambah ya, Bu. Sekarang udah berapa? 6 juta. Oh, siklusnya udah 6 juta. Berarti udah siklus keempat ya? Iya, benar. Siklus keempat. Ya nggak apa-apa, nanti sambil jalan perlu modal tambah lagi. Iya. Usahanya nambah terus nih, pendapatan juga bertambah. Ya waktunya nambah lagi modalnya gitu kan. Yang penting nggak usah putus. Silaturahminya di PNM Mekar ya, Bu ya. Setinggi-tingginya kalau bisa. Iya. Ya anggota saya awalnya 7, sekarang jadi 18. Oh, 18. Iya. Ada ya 18 juta? Bukan, maksudnya tuh 18 anggota. 18 anggota, sorry. Saya nggak mudeng nih. Ini 18 juta, ternyata 18 orang. Awalnya dari 7, dari 6, 7. Alhamdulillah peminatnya banyak. Karena yang sangat membantu, Mas. Betul. Memang tanpa jaminan juga kan, iya, ya, prosesnya ketat. Iya. Dan juga bunganya ringan. Iya. Oke. Angsurannya pun ringan. Mingguan atau yang 2, berarti Ibu kalau yang 6 juta kalau tuh yang 2 minggu per ya? 2 minggu. Per 2 minggu. Oke. Jadi Ibu udah bisa nentukan nih, misalkan pada saat mau minggu depan jatuh tempo, paling tidak minggu ini udah dipersiapin ya, Bu ya. Benar. Yang untuk angsurannya Mekar, kemudian untuk biaya rumah tangga, biaya anak, biaya makan dan sebagainya, dan juga biaya sekarang kan, wah biaya listrik, air juga jadi semakin tinggi ya, Bu ya.
semoga itu bisa ibu lalui. Kami juga doakan nih PNM bisa mendukung UMKM yang ada di Samarinda iya. gitu. Nah, Ibu bisa sharing kali ya motivasinya Ibu selama ini nih Ibu berusaha. Itu sebenarnya dari tahun berapa Ibu memulai karirnya tadi sebagai pelaku usaha tadi? Sebelum kenalnya Mekar, berarti kan Ibu udah kenal Saya sudah sebelum lama sih Mas. sudah lama ya usaha sudah itu lama. ya. Gara-gara kita kekurangan modal tuh ya pandemi kemarin gitu. Nah kebetulan juga kan habis pandemi kita tuh kenal Mekar, akhirnya bangkit lagi. Bangkit lagi ya. Iya. Wah, berarti alhamdulillah lah ya. Iya. PNM sangat membantu kan Bu untuk Benar. produk-produk Mekarnya ini untuk Iya. para pelaku UMKM yang pada saat memang masanya itu kesulitan. Iya. Bahkan pun UMKM menyadari udah yang penting bisa bertahan dulu tuh sudah cukup. Iya benar. Apalagi untuk memikirkan omset yang bertambah itu sepertinya proses ya dengan adanya pandemi itu akhirnya kita bisa laluin. Iya. Sekarang udah bisa kembali lagi ya Bu ya dengan normal. Jadi motivasi apa itu yang Ibu milikin dari awal tadi seperti sempat down, kemudian kembali lagi, kemudian kenal sama Mekar, yang Ibu bisa sharing nih ke para pelaku UMKM juga yang ada di Samarinda. Ya Semangat apa? Mekar ini sangat membantu banget sih buat kita pada para pedagang kan. Pedagang ya. Sangat membantu. Ya tapi yang bener-bener buat usaha lah. Ya betul betul. Iya. Ya semoga Mekar ini semakin maju, semakin jaya. Amin. Terima kasih Bu. Wah itu doanya bisa ini Mas Budi ya. Bisa jadi kita sebenarnya bisa semangat ya Bu ya. Mungkin ada rasa kebanggaan juga sih sebenarnya. Insan PNM itu bisa berbagi ya Bu ya. Apalagi ini petugas-petugasnya Mekar juga orangnya ramah, baik-baik ya, semua. Iya. ini ya. Enak diajak ngomong gitu. Yang penting dihubungin. Iya. Langsung segera. Iya, kita bertanya balas, apapun, gitu sharing pun enak. Oke, baik. Wah, berarti PNM kan kebetulan sekarang udah jadi bagian holding ya Bu ya, bersama BRI dan Pegadaian. Iya. Jadi kita juga akan memberikan pelayanan yang terbaiknya bukan hanya dari PNM-nya saja. Kemudian nanti dari rekeningnya BRI juga, si Pedis Umi ya namanya untuk nasabah-nasabah Mekar itu. Dan juga kita bisa bantu nih memasarkan produk-produknya Ibu itu bisa melalui media sosial, kemudian atau melalui ya macam-macam sih sebenarnya Bu. Nah salah satunya memang yang saat ini kita gencarkan adalah media sosial tadi. Nah kalau Ibu menangkap nih, kalau media sosial itu apakah menurut Ibu itu baru kenal atau sering Ibu menggunakan media sosial itu untuk berinteraksi kepada pelanggan mungkin, atau sebagai media untuk menjual produknya, atau seperti apa tuh manfaatnya Ibu nih untuk media sosial bagi para pelaku UMKM? Nah kalau kita kan PNM kadang kita arahkan, kita dorong nih nasabah-nasabah, ayo Bu, Ibu harus tahu juga nih cara berjualan di media sosial itu seperti apa sih. Mungkin bisa di Facebook, mungkin bisa di Instagram gitu kan. Nanti kalau misalkan di Instagram gimana nih Mas Adi? Kita kan belum tahu nih caranya. Masa kita foto langsung kita jual gitu kan, kita upload gitu kan. Nanti ada teknik-tekniknya juga tuh, cara foto produknya seperti apa. Kemudian kalau kayak minuman Ibu ini kan sebenarnya sudah dalam bentuk kemasan ya, dalam gelas. Nah tinggal kita bantu memasarkannya mungkin melalui media-media tadi, contohnya bisa. Nah, apakah itu menurut Ibu berpengaruh besar nggak terhadap penjualan berpengaruh, Ibu? Mas. Gitu? Pengaruhnya besar ya? Banget dia. Oke. Nah yang penting nanti itu tadi, kalau Ibu harus produksi juga, harus kesana kesini juga nih. Nah kecuali kan pada saat ini kan Ibu hanya di pasar ya, jadi nggak kemana-mana nih ya. Jadi ada orang datang jual, ada orang datang jual. Nah seandainya pun nanti ke depannya Ibu udah mulai berkembang, Ibu udah punya merek sendiri gitu, mau nggak mau kan Ibu harus buka cabang juga ya, contoh seperti itu. Juga harus buka media-medianya juga, khusus untuk mereknya Ibu nih harus ada Instagramnya nih. Jadi menjual melalui Instagram, media-media tadi ke Facebook ataupun ya ke grup bisnisnya WhatsApp juga bisa sebenarnya. Nah, itu bisa membantu penjualannya juga nanti. Karena memang lebih signifikannya juga di media-media sosial itu sih Bu, untuk produk-produk seperti ini. Nah tinggal nanti Ibu rubah nih kemasannya seperti apa. Tapi kalau selama ini kan Ibu jualnya hanya cup-cupnya saja ya, tanpa ada merek atau gimana? Tanpa ada merek sih sebenarnya. Nah itu bisa tuh, kita juga PNM bisa akan coba mendorong Ibu bisa nggak
bikin mereknya dulu atau brandnya dulu gitu kan, karena ibu udah lama kan jualan, udah setahun 2 tahun. Itu kalau jualan tanpa merek juga rasanya tuh ya nggak ada yang dikenal gitu loh Bu. Maksudnya tuh brandnya apa sih yang betul. Saya minumannya ibu ya, yang saya tahu tuh cuma mereknya namanya Ibu Dwi yang bikin gitu, nggak ada nama merek minumannya. Nah itu juga penting, kayak salad buah itu juga harus ada nama-namanya. Gak apa-apa nanti Bu kalau lebih banyak sharing gitu kan boleh. Karena memang PNM sendiri kan punya namanya PKU ya Bu ya. Iya betul. PKU itu salah satu pengembangan kapasitas usaha. Jadi manfaatnya PKU itu banyak, bukan hanya mempromosikan produk dan juga bantu memasarkan produknya juga. Kita juga banyak membantu untuk ke sosialnya. Salah satunya tadi ialah membantu pemasaran, kemudian di media-media sosial, dan juga kita membantu membangun mitra bisnis ke nasabah-nasabah PNM yang lain yang skalanya sudah besar seperti di Ulam gitu. Nanti kedepannya seperti itu sambil jalan. Nah harapan kami ya Ibu bisa harus dirubah deh. Mereknya juga penting tuh. Karena namanya merek itu kalau nggak ada nama juga kita nggak tahu ini benar. barang apa ini. Memang tahu itu minuman, cuma nggak ada mereknya. Kan juga disayangkan ya Bu ya. Benar. Nah nanti Ibu bisa mulai di situ deh, mulai dari awal. Nanti kami juga akan coba deh kalau ada kesempatan kami main-main ya di sana Mas Budi ya. Tempatnya Ibu, pada saat Ibu jualan pasar malam nih, Mas Adi ini kami jualan, yaudah nanti kami ke sana ya Bu ya, mampir gitu ya, sambil foto-foto di situ ya Mas Budi, sambil foto-foto gitu. Nah itu bisa. Nah nanti apapun keluhan nasabah atau pengennya nasabah itu apa, itu bisa disampaikan di grup. Karena kan kita udah ngundang beberapa ketua-ketua kelompok kan Bu ya, di grup WhatsApp gitu kan. Nah di situ harapan kami nasabahnya aktif. Jadi apapun kebutuhan nasabah itu dalam menjalankan usahanya bisa sharing di situ. Contoh tadi saya bilang penjualannya harusnya seperti apa Mas Adi. Terus kok saya sepi ya? Apa sih kira-kira yang perlu mau dibantu? Nanti kita datang ke sana, kita kunjungan, kita ngobrol. Oh ternyata nih Ibu mungkin kurang bermain di media sosial. Oh saya kan udah tua Mas, saya nggak bisa lagi main HP gitu ya. Nggak apa-apa ya, mungkin nanti kita bisa arahkan ke anaknya mungkin atau cucunya yang pahamnya. Jadi ibunya fokus ke produksinya saja. Kalau ibu juga mau memproduksi, terus ibu juga yang keliling jualan, ibu juga yang jualan melalui media sosial, waduh kewalahan itu Bu. Belum lagi memproduksinya, itu kan pasti memakan waktu yang cukup lama, khususnya untuk produk makanan ya Bu ya. Kalau minuman mungkin simple nggak Bu kalau menurut Ibu? Simple sih Mas. Simple ya. Nggak harus berapa lama gitu harus disediain, kayak mungkin kalau kayak apa tadi, salad kan paling susu ya. Apalagi itu yang isi-isinya itu kan buah-buahan juga pasti ada kan. Itu juga palingnya disiapkan 1 hari sebelumnya ya Bu ya, biar terlihat segar gitu. Kalau saya bikin hari itu jualan hari itu juga saya bikin. Tadi jadi pada saat hari itu juga betul. Jadi pada saat hari Ibu jualan di malam minggu itu mungkin siangnya atau sorenya udah disiapin ya. Kayak bahan-bahan bakunya apa, jadi nggak dibawa. Jadi memang kualitas juga harus dijaga ya Bu ya. Jadi pelanggan Ibu kan pasti sudah ada tuh di sana tuh. Alhamdulillah. Nah nanti setiap malam minggu kalau Ibu nggak ada pasti dicari kan. Pasti tanya, pasti telepon ya. Ibu kok nggak jualan gitu. Karena kalau saya capek itu salad itu saya stop dulu kan. Nah selalu orang tanya, nggak ada saladnya kan gitu. Oh gitu ya. Tapi itu saladnya memang hari-hari nggak Ibu bikin? Pada saat mau jualan aja. Jualan itu aja ya dijual ya. Kadang kalau ada yang mau pesan gitu aja baru saya bikin gitu. Oh, jadi tapi kalau nggak ada pesan saya nggak bikin. Dibikin. Kadang kan yang pesan tuh orang puskesmas. Yang dekat-dekat situ ya? Iya. Oke. Coba deh Ibu tawarin lagi, mungkin bukan hanya di puskesmas mungkin ya, mungkin di kantor-kantor kelurahan, kantor desa, atau kantor kecamatan, itu juga bisa sih. Jadi ya nambah pelanggannya Ibu ini kan lebih banyak. Nah kalau udah nambah pelanggan itu kan otomatis nanti pasti akan kerepotannya di situ tadi, cara produksinya, terus membagi waktunya seperti apa. Tuh. Apalagi nih ya saya mau nanya, sebenarnya harusnya banyak ya Bu yang harus kita obrolin, bukan hanya tadi Ibu jelasin terkait dengan usahanya, kemudian cara memasarkannya seperti apa nanti ke depannya untuk beberapa bulan ke depan untuk menghadapi di bulan puasa juga dekat lagi kan. Tapi kalau di bulan puasa nanti memang saya rencananya mau
jualnya pasti pada saat bukaan ya Bu sore ya? itu aja. Lapak sore itu aja ya? Iya, Oke. salad buah juga. Tapi kalau tempat biasanya Ibu? Kalau yang tahun kemarin saya nitip aja. Oh tahun kemarin coba nitip-nitip iya, nih? salad buah, salad jelly nitip-nitip. Nitip Tapi ya. insya Allah kalau bulan puasa ini nanti buka sendiri. Itu rencana udah dapat tempatnya nggak? Kalau tempat banyak aja sih Mas. Banyak ya? Itu memang di pinggiran apa? Di pinggir jalan. Di pinggiran jalan Iya. utama itu ya? Iya. Di Lojanan itu ya Bu ya? Iya. Aduh batuk. Itu sewa Bu hitungannya Bu? Enggak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi takutnya kalau nggak sewa gitu kan, tapi ya selama bulan puasa insya Allah enggak lah Bu Iya. ya. Karena kan itu hanya sebulan ya, Iya, sebulan bebas sekali. aja di situ, iya. Tapi memang di situ kan lingkungannya padat ya Bu. Iya benar. Ada padatnya penduduk juga kan, orang lalu lalang juga, motor, bis, apa segala macam mobil, kendaraan yang ke Balikpapan maupun ke Iya, Tenggarong, benar. Samarinda. Oke. Nah mungkin Ibu bisa deh memperkenalkan di sini juga tuh nama produknya. Kalau nama Insan produk sih PNM. sebenarnya Sudah punya berarti ya? salad mini sih. Nah, Iya. itu idenya udah mulai di sini datangnya atau sudah Udah mulai lama, sebelumnya sudah lama? Udah lama, cuma belum disalurkan. Belum disalurkan gitu. Iya. Nah, iya benar. Jadi memang ide itu Bu kadang tiba-tiba Iya. mungkin pas lagi melamun, ngerokok gitu ya. Itu kadang ide itu kan tuh akan Iya. timbul. Kalau lagi di saat ditanyain gini bingung. Heeh. Idenya apa ya Mas Adi ya? Saya nggak tahu. Nanti udah pada tiba-tiba timbul sendiri itu akan oh ya ini Mimi tadi ya. Salad Mimi. Iya, salad Ah, mimi. Boleh. Terus minuman-minumannya kan namanya Mimi juga. Kalau minumnya belum ada sih. Belum ada Es ya. jeruk gitu aja sih. Es jeruk gitu Iya, aja kan? Nah, harusnya banyak punya harus ada nama juga sih bagusnya. Jeruk, apalagi tadi? popcorn. Popcorn ya. Heeh. Itu yang model-model kayak di apa? Di studio Iya. film itu ya, Bu? ya? Tapi yang ada rasa-rasanya strawberry. Oh, ada sendiri. Oke. Berarti kalau pesan ini strawberry ada gitu. Kita langsung dibungkus. Ada salad strawberry, popcorn rasa strawberry, Iya, oke. pandan, sama durian. Oh, durian. Iya. Oh, berarti udah lengkap tuh. Jadi pada saat kita nongkrong ya, Mas Budi ini nongkrong nih sama Ibu. Ada makanannya juga, sudah popcornnya kan. Kemudian ada saladnya juga, ada minuman jusnya juga kan Bu. Iya, Jeruk, es jeruk. jeruk yang sudah, nggak usah kemana-mana lagi belinya kan. Nah, nanti kalau bisa Ibu nanti pada saat Ibu udah punya lapak sendiri, ini saran sih ya. Coba nanti dibuatkan kayak kursi meja gitu kan. Jadi para pelanggan itu nggak kemana-mana lagi. Ya paling nggak 2-3 lah dulu atau Iya. 2 dulu kan. Yang kursi yang kecil-kecil aja gitu itu bisa. Nah, jadi sambil nongkrong di situ, sambil nikmatin minumannya tadi sama makanannya. Nggak Udah. bisa Mas. Nggak bisa. Nggak bisa, karena itu orang yang beli itu ngumpul dianya. Yang buat Ngumpul ya, duduk Bu? aja nggak bisa, iya. Tapi kalau saya udah sudah menggambarkan nih kalau ramai segitu gimana. Ibu tadi bilang nggak bisa duduk kan? Iya. Aduh. Nanti kalau saya udah kecapean tuh saya duduk Mas, ngisi es batunya, nanti adik saya yang bungkus, mama saya yang ngisi, Ngisi sendiri jeruknya gitu, sama gulanya jeruknya itu. gitu ya. Iya. Jadi kalau orang beli tinggal Kadang kalau Tumpah, kewalahan tumpah. sampai tumpah-tumpah juga itu adik saya tuh. aduh. Nah, itu udah dibayangkan itu Mas Budi kalau udah ramainya seperti itu. Iya, kadang kayaknya orang kalau nggak kita perlu cerita lagi tuh ya nggak pakai meja percaya. ya. Kadang kalau orang kita cerita tuh orang nggak percaya kok saking ramai begitu. Iya. Iya. Masalahnya es jeruknya itu Mas tanpa sari manis. Oh, tambah sari Iya, manis. gulanya Iya, gula asli. gula asli. Iya, makanya orang tahu kualitas kita. Iya, betul. Memang kalau udah menjaga kualitas itu emang ya kalau bisa jangan dirubah-rubah kan gitu Iya, ya Bu ya. makanya, Mau nggak mau paling ya Makanya harganya biarpun gula mahal, gula naik tetap harga segitu. tetap harga segitu Iya, 5.000 tadi. tanpa ya. dikurang-kurangin. Nanti kalau orang bilang kurang manis, kita tambahin lagi gulanya. Gulanya gitu Iya. ya. Oke. Ya, itu Bu. Terima kasih udah ngobrol bareng ya Iya, di sama-sama. podcastnya PNM Cabang Samarinda. Namanya Langit Bu. Jadi Langit itu ada singkatannya, Lantai Iya. Ngobrol Inovatif. Jadi bukan hanya nasabah, karyawan juga. Kemudian ya mitra-mitranya PNM juga bisa ngobrol bareng di kegiatan podcast ini gitu. Oke, jangan lupa saksikan podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-26 bersama Ibu Dwi Sulistiawati, nasabah Mekar Lojanan. Sampai jumpa. Bye.